Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Vera Atalia, Yeni Sulistiawati, Yulita Subnikasari, Dede Nani Sriyaningsih, Teja Fajriana Solihin, dan Danu Wiganda. Di sini kami akan membahas tentang Large Volume Parenteral atau LVP. Yuk disimak penjelasan lengkapnya, check it out! Apa yang dimaksud sediaan parenteral? Sediaan parenteral adalah sediaan obat dalam bentuk injeksi atau infus. Injeksi berasal dari kata injeksio yang artinya masuk ke dalam, sedangkan infus berasal dari kata infusio yang artinya penuangan ke dalam. Definisi dan prinsip-prinsip formulasi sediaan parenteral volume besar atau LVP. Injeksi besar ini untuk digunakan dengan infus IV, biasanya cairan infus IV, dan digolongkan ke dalam kelompok produk steril yang terdiri dari injeksi volume tunggal yang mempunyai volume 100 ml atau lebih. Dari dalam pewadahan tidak ditambahkan bahan-bahan, cairan intravena dikemas dalam wadah 100-1000 ml. LVP digunakan juga sebagai pembawa untuk obat lain dan merupakan cara untuk menyediakan sediaan parenteral. Penggolongan sediaan parenteral. Penggolongan obat steril. Yang pertama, berdasarkan volume pemberian. Yang kedua, berdasarkan cara suntik. Dan yang ketiga, berdasarkan FI. Large Volume Solution. Obat dikemas dalam wadah minimal 100 ml, LVP harus disterilkan secara termal. Syaratnya itu yang pertama, steril, harus dilakukan validasi proses sterilisasi. Yang kedua, bebas pirogen. Sumber, air yang digunakan, kemasan, kontak, bahan kimia yang digunakan. Yang ketiga, bebas partikulat. Yang keempat, dikemas dalam kemasan dosis tunggal. Dan yang kelima, bebas pengawet. Contoh sediaan, infus intravena atau IV, larutan penguras, dialisat peritoneal atau darah dengan penambah antikoagulan. Penggunaan LVP nutrisi dasar. Nutrisi dasar atau asam amino, karbohidrat, alkohol, lemak, intravena, nutrisi parenteral, restorasi kesetimbangan elektrolit, penggunaan cairan darah dan produk darah. Pembawa obat, injeksi, arginin, HCl, urea BTK liofilisasi, manitol, dextran, Na bikarbonat, injeksi Na laktat 1/6 molar. Keperluan sediaan LVP meningkat karena yang pertama, kebutuhan tubuh akan air, elektrolit, dan karbohidrat yang kurang harus cepat diganti. Yang kedua, obat banyak diberikan dalam bentuk infus, keuntungannya tidak perlu menyuntikkan beberapa kali. Yang ketiga, mudah mengatur keseimbangan antara keasaman dan kebasahan obat dalam darah. Yang keempat, sebagai penambah makan bila pasien tidak bisa makan. Dan yang terakhir, sebagai dialisa pada pasien gagal ginjal. Penggolongan sediaan parenteral volume besar berdasarkan komposisi dan kegunaannya. Yang pertama ada infus elektrolit, digunakan untuk mengatasi perbedaan dan penyimpangan jumlah normal elektrolit dalam darah. Ada dua kondisi plasma darah yang menyimpang, yaitu asidosis, keadaan di mana kondisi plasma darah yang terlalu asam akibatnya adanya ion Cl yang berlebihan. Yang kedua ada alkalosis, yaitu kondisi plasma darah yang terlalu basa sehingga jumlah ion Na, K, dan Ca dalam jumlah yang berlebih. Selanjutnya ada sistem dapar darah adalah keseimbangan asam basa darah mengikuti sistem dapar, yaitu yang pertama hidrogen karbonat dengan karbonat, hidrogen fosfat dengan dihidrogen fosfat, dan serum dengan protein. Yang kedua, infus karbohidrat. Infus karbohidrat adalah sediaan infus yang berisi larutan glukosa atau dextrosa yang cocok untuk donor kalori. Kegunaannya untuk diuretik 20%, untuk terapi oedema 30-50%, dan untuk larutan manitol 15-20% untuk menguji fungsi ginjal.
Penggunaan klinik LVM. Yang pertama, larutan asam amino. Pemberian asam amino dilakukan jika pemberian makanan melalui oral tidak mungkin lagi atau jika absorpsi melalui saluran cerna dan tidak berfungsi baik atau normal. Yang kedua, larutan karbohidrat atau dektrosa. Dektrosa adalah nutrisi penting dengan 1 gram menghasilkan 3,4 kalori menurut USP. pH injeksi dektrosa 5% adalah 3,5. Yang ketiga, lemak intravena. Untuk memberikan makanan secara intravena, lemak harus berada dalam bentuk yang sesuai. Biasanya berbentuk emulsi. Rentang ukuran vertikal lemak dalam emulsi adalah 0,1 sampai 0,5 mm. Sebanding dengan ukuran. Selanjutnya, darah dan produk darah. Darah dan produk darah hanya dapat diberikan secara intravena dan digunakan dalam keadaan shock. Pendarahan dan kehilangan protein darah, pemberian darah tidak boleh dicampur dengan obat. Yang kedua, pembuatan obat. Karena sifatnya menyenangkan, potensial untuk iritasi obat dan kebutuhan pemberian obat secara kontinu. Cairan intravena biasanya digunakan sebagai pembawa untuk obat yang akan diberikan secara intravena. Selanjutnya, injeksi ring laktat. Mengandung sejumlah kecil Na, kalium, kalsium klorida, dan sejumlah kecil Na laktat. Komposisinya hampir sama dengan cairan ekstraseluler. Digunakan pengobatan awal, shock, dan hipolemik pada orang dewasa. Tipe-tipe LVM yang meliputi larutan elektrolit. Larutan yang paling banyak digunakan adalah injeksi NaCl 0,9%. Larutan isotonik yang mengandung 154 MIQ ion Na dan Cl. Karbohidrat. Nutrisi penting dengan 1 gram menghasilkan 3,4 kalori. Menurut USP, pH injeksi dektrosa 5% adalah 3,5 sampai 6,5. TPN, total secara parenteral. Pemberian makanan yang mengandung larutan asam amino, dektrosa dengan konsentrasi tinggi, elektrolit, vitamin, dan dalam beberapa hal insulin. Konsep formulasi LVM. Parameter fisiologis. Tekanan osmosa atau osmolaritas merupakan faktor fisiologi yang dimana tekanan osmosa adalah perpindahan pelarut dan zat terlarut melalui membran permeabel yang memisahkan dua komponen. Stabilisasi LVM. Untuk bahan penambah seperti dapar, antioksidan, komplekson jarang ditambahkan pada sediaan parental volume besar. Parameter fisika-kimia. 1 larutan, 2 pH, 3 pembawa, 4 cahaya dan suhu, 5 faktor kemasan. Timbangan dalam admixtur LVP ada 5, yaitu 1. Jenis-jenis cairan yang dibuat harus lebih banyak dan bahkan bahan tambahan banyak digunakan melalui intravena daripada melalui subkutan. 2. Cairan yang disuntik pada volume besar harus relatif lebih cepat. 3. Pembuatan cairan dapat segera dicapai efek sistemik. 4. Level darah dari obat yang terus-menerus disiapkan. 5. Harus secara langsung karena untuk membuka vena pada pemberian obat rutin dan mampu digunakan dalam situasi darurat. Faktor yang mempengaruhi dalam sistem produksi LVV yaitu 1. Viskositas. Viskositas sangat berpengaruh karena jika sediaan infus terlalu kental, maka akan susah menetes. Distribusi obat dalam darah akan lambat, sehingga ketercapaian efek terapi yang diinginkan akan lambat pula. 2. Kerapatan. Kerapatan berpengaruh terhadap ukuran partikel bahan obat. Dalam sediaan LVV, ukuran partikel harus kecil karena sediaan infus pemberiannya langsung ke dalam vena. 3. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan berkaitan dengan kelarutan dari obat atau bahan obat yang akan diproduksi. Kelarutan sangat penting untuk pengembangan larutan yang dapat disuntikan baik secara intravena maupun intramuskular. 4. Tekanan uap. Tekanan uap berkaitan dengan suhu dan cahaya mempengaruhi kestabilan obat, sehingga dalam hal penyimpanan obat sangat diperhatikan karakteristik dari bahan obat yang akan disimpan. Bahan adiptif yang diperlukan dalam formulasi LVV. 1.
1. Pembawa. Zat pembawa yang digunakan dalam sediaan infus yaitu zat yang berbentuk larutan dalam kurung air atau yang biasa digunakan dalam pembuatan sediaan steril adalah aqua pro injeksi untuk melarutkan zat aktif dan zat tambahan. 2. Pengawet. Pengawet dalam sediaan steril biasanya digunakan untuk mengawetkan sediaan tersebut. Akan tetapi untuk sediaan infus dosis tunggal kemungkinan terjadinya kontaminasi mikroba sangat kecil dan tidak perlu menggunakan pengawet. 3. Pengisotonis. Tonisitas sediaan sama dengan persen NaCl sudah termasuk di dalam batas toleransi normal tubuh yaitu 0,7 sampai 1,5%. Maka iritasi tubuh dan konsekuensi hipotonis atau lisis sel-sel jaringan tubuh tidak terjadi. NaCl digunakan sebagai larutan pengisotonis agar sediaan infus setara dengan 0,9% larutan NaCl, di mana larutan tersebut mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan cairan tubuh.